Selamat datang siswa-siswi kelas 12 Multimedia SMK Wirabakti. Ketemu lagi dengan saya, guru multimedia kalian. Sekarang saya ngajar teknik pengolahan audio video. Nah, dulu kita ketemunya secara virtual tahun lalu, tapi sekarang juga kita masih ketemu secara virtual. Mudah-mudahan nanti proses belajar mengajar bisa berjalan secara normal lagi dan kita bisa bertemu langsung di sekolah. Tapi kalian jangan takut karena sekarang kita bisa melakukan praktikum di sekolah karena memang kita membutuhkan komputer yang memang sesuai dengan standar. Nah, ngomong-ngomong tentang teknik pengolahan audio video, jadi saya di sini akan mengajari kalian menggunakan kamera dan juga menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Premiere CC. Untuk menjalankan aplikasi tersebut, kita perlu komputer dengan spek minimum RAM 8GB, direkomendasikan itu 16GB. Tapi kalau nggak punya, ya saya menggunakan RAM 2GB masih berjalan, cuman dia sering macet. Tetapi recommendednya 8-16GB. Nah, kita harus menggunakan aplikasi atau OS 64 bit minimal yang Windows 7 sampai Windows 10. Lalu harddisk itu yang menyesuaikan dari 500GB ke atas. Kalau sekarang sih sarannya bisa menggunakan SSD karena katanya SSD lebih cepat proses baca tulisnya, jadi kita proses pengerjaannya itu bisa lebih cepat. Nah, apa sih yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan di mata pelajaran ini? Yang pertama itu kita alur proses produksi multimedia, itu mulai dari post production, production sama pasca produksi. Jadi kita nanti belajar gimana caranya membuat skenario, sinopsis, membuat sebuah kru film. Barulah kita mulai syuting. Nah, setelah syuting baru kita masuk ke editing. Setelah editing baru kita masuk ke finishing. Finishing itu biasanya dulu kita merender dia ke DVD, tapi sekarang kita tinggal posting dia ke ke media sosial. Nah, setelah proses produksi kita akan belajar tentang cara pengoperasian kamera. Jadi dulu kita pengoperasian kamera untuk fotografi, kalau sekarang kita pengoperasian kamera untuk videografi. Jadi bedanya apa sih ya? Bedanya kalau fotografi itu pengambilan gambar tidak bergerak, kalau sekarang gambarnya bergerak. Jadi kameranya pun kadang ada pergerakan, mulai dari pergerakan kiri ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi apa sih namanya nanti kita akan jelaskan di materi selama 1 tahun ini. Nah, jadi itu prosedur pengoperasian kamera. Lalu kita juga akan menganalisa tentang cara penggunaan tata cahaya. Jadi kalau kita mengambil gambar di waktu ini, apa sih yang kita perlukan, peralatan tata cahaya apa yang kita perlu lakukan. Habis itu kita juga melakukan setting di kamera kita ya, sesuai dengan yang kita pelajari dulu. Itu ada segitiga exposure, kita mengatur ISO, shutter speed dan lain sebagainya, sama aperture. Jadi itu bisa kita atur nanti di sini. Nah, lalu ketika kita sudah selesai proses syuting, jadi proses syuting ini kita sudah mulai praktek, jadi kita bisa praktek di sekolah. Tapi sekarang jika Anda memiliki kamera atau handphone, smartphone, itu bisa digunakan untuk melakukan praktek pengambilan gambar. Tapi kalau memang tidak punya, atau tidak mumpuni, ingin belajar di sekolah, silakan. Nah, di sekolah juga sudah disediakan kamera digital DSLR. Kalau ada yang tertarik ingin menggunakan drone, nanti saya akan ajari cara penggunaan drone. Tapi ya jumlahnya terbatas karena kita cuma memiliki drone 1 unit, jadi kita gantian nanti untuk belajar pengoperasian drone. Nah, setelah kita selesai proses syuting, barulah kita masuk ke proses editing. Nah, di editing ini saya akan mengajarkan kalian penggunaan aplikasi Adobe Premiere. Tapi kalau kalian ingin menggunakan aplikasi selain Adobe Premiere, itu saya juga persilahkan, tidak masalah. Tapi saya akan mengajarkan kalian menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Memang sekarang ada banyak sekali aplikasi editing video, entah itu di smartphone ataupun di komputer. Tapi saya akan mengajarkan kalian dengan menggunakan Adobe Premiere. Mungkin nanti saya juga akan memberikan kalian sedikit materi tentang editing menggunakan aplikasi handphone, entah itu aplikasi-aplikasi yang free yang sering kita gunakan sehari-hari.
Setelah kita melakukan editing video, saya juga akan memberikan Anda materi tentang editing audio. Jadi gimana sih cara kita memasukkan audio ke dalam sebuah video, menggabungkan audio dengan video, memperbaiki kualitas audio, merubah warna video dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit selama 1 tahun ini. Jadi kita sebenarnya kalau pertemuan tatap muka kita dapat sekitar 4 jam pelajaran, tapi ketika sekarang daring seperti ini, saya akan memberikan kalian berupa materi di YouTube atau di Google Classroom, tapi kalian nanti akan mempraktekkannya. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau dulu saya langsung praktek langsung teori di sekolah dan langsung praktek. Jadi kalau sekarang kita teori dulu. Anda tahu dulu contohnya dari saya, ketika Anda sudah paham, sudah ada gambaran apa yang akan saya buat, barulah kita ke sekolah. Nanti Anda tinggal praktekkan di sekolah. Nah, di sekolah jika ada kendala ya saya akan tetap menemani kalian di laboratorium komputer. Nah, setelah kita selesai proses editing, jadi belajar editing, barulah kita akan membuat sebuah project. Nah, project ini adalah project audio video. Apa? Contohnya adalah pembuatan iklan. Jadi iklan bisa iklan layanan masyarakat, iklan komersil, dan lain sebagainya. Iklan apa aja. Lalu setelah itu kita juga bisa membuat film pendek. Nah, film pendek ini durasinya ya maksimal 15 menit. Jadi temanya nanti kita diskusikan film pendek apa yang kiranya kita akan buat. Jadi setiap angkatan biasanya memiliki seleranya masing-masing. Contoh, dulu pernah ada satu angkatan yang dia seleranya mengangkat kisah nyata. Jadi dia ada temannya korban bullying oleh mereka sendiri, diangkat menjadi kisah nyata. Jadi kisah sebuah film pendek. Itulah dibuat sama dia, digarap. Jadi habis itu saya suruh bikin project video lagi temanya mereka inginnya tentang bullying gitu. Terus ada juga angkatan yang hobinya itu mengangkat kisah horor. Jadi mereka setiap saya suruh bikin film pendek, sebagian besar kelompok-kelompok mereka itu membuat film horor gitu. Jadi saya tidak memaksakan tema. Jadi kita diskusikan nanti tema apa yang akan kita angkat. Kenapa saya tidak memaksakan? Ya karena namanya kita membuat sebuah karya seni itu memang kita harus dari hati. Kita harus suka dulu, kita mau buat apa, baru kita eksekusi. Lalu kita akan menganalisa perekaman gambar. Jadi ketika kita sudah mengambil gambar gitu, syuting, apa sih kekurangan dari hasil rekaman kita ini? Apakah kekurangan pada stabilisernya, atau apakah tata cahayanya dan lain sebagainya, apakah cuma suaranya yang kurang? Itu akan ada banyak. Nah, di sana kita cari solusi gimana caranya menghandle atau mengatasi ketika gambar kita tidak stabil, gimana caranya mengatasi ketika cahayanya kurang bagus, gimana caranya kalau suaranya kurang bagus. Nah, itu dubbing atau kita menggunakan mikrofon yang lebih bagus gitu. Nah, untuk project video itu biasanya saya akan bagi satu kelas itu menjadi beberapa kelompok. Ya tergantung nanti apa yang akan Anda garap. Jadi misalkan kalau kita menggarap iklan itu membutuhkan kru yang lebih sedikit dibanding kita menggarap sebuah film pendek gitu. Atau Anda mungkin tertarik membuat company profile. Jadi company profile ya kayak Anda mengangkat sebuah perusahaan yang akan Anda buat profilnya. Jadi dia seperti apa? Contohnya sih seperti profil SMK Wirabakti. Jadi Anda bisa juga mengangkat sekolah kita, jadi jurusannya apa dan lain sebagainya, kemas secara menarik gitu. Nah, untuk membuat sebuah project, entah itu iklan, entah itu film pendek, entah itu video profil, Anda juga harus membuat naskah. Jadi yang step pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu kru. Siapa yang menjadi sutradara, siapa yang menjadi pemain, kameramen, editor, dan seterusnya, siapa saja. Lalu kita tentukan naskah siapa yang membuat naskah, lalu kita membuat naskah. Jadi meskipun kita membuat film pendek, durasinya pendek, tetap kita memerlukan naskah. Karena apa? Karena ketika kita sudah punya naskah skenario gitu, jadi kita akan lebih gampang. Sekarang kita ngambil gambar apa? Sekarang kita kemana gitu, di skenario itu sudah ada. Jadi kalau kita nggak punya skenario, kita main jalan itu akan sulit untuk finishingnya gitu. Kalau dari pengalaman saya membuat film pendek bersama anak-anak itu, yang susah itu kan pertama kita ide cerita gitu. Setelah itu eksekusinya, pas syutingnya. Jadi kadang-kadang ada siswa yang kita kan kerjanya bergrup ini menjadi kru. Jadi ada satu pemain yang tidak datang, itu akan bisa membuat film kita gagal tayang atau mundur penayangannya gitu. Karena memang
satu orang itu nggak datang, ya kita susah untuk mencari pengganti. Namanya misalkan dia pemeran utama atau pemeran figuran, kalau figuran sih, kalau dia pemeran yang tidak terlalu mencolok, kita bisa ganti. Tapi kalau dia adalah pemeran yang mencolok di cerita tersebut, sedangkan dia tidak hadir, jadi kita akan susah untuk mencari penggantinya. Lalu yang sulit itu adalah biasanya pas proses editing. Kalau editing sih, kalau misalkan sudah ada yang senang menghandle di bidang itu, ya tidak masalah, jadi mereka akan baik-baik saja. Nah, karena sekarang ini kita dituntut untuk membuat sebuah project, jadi pembelajaran kita itu project based learning. Jadi memang saya akan mengajak kalian untuk membuat beberapa project. Jadi tidak hanya satu. Memang di kurikulum atau di rencana pembelajaran kita memang dibutuhkan cuma satu project saja. Tapi di setiap angkatan biasanya saya akan ngajak beberapa project. Jadi entah itu yang pertama biasanya saya akan ajak membuat iklan. Jadi iklan itu biasanya dikerap oleh 5 orang. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi iklannya biasanya iklan bebas, entah itu iklan komersil ataupun non komersil. Tapi saya biasanya sarankan iklan layanan masyarakat. Lalu saya akan ajak kalian untuk membuat film pendek. Nah, film pendek ini adalah proyek yang menyenangkan bagi anak-anak biasanya. Kenapa? Karena mereka bisa mengungkapkan atau memvisualisasikan apa yang mereka suka menjadi sebuah film. Kadang-kadang kalau masuk di multimedia itu kan ada yang suka acting, ada yang suka pengambilan gambar, ada yang suka editing. Nah, di sanalah kita nanti akan pertemukan mereka menjadi satu kesatuan, akhirnya menghasilkan sebuah hasil karya yang menarik gitu. Nanti untuk contoh-contoh hasil karya kakak kelas kalian itu ada banyak. Contohnya seperti ini. Sudah 1 tahun, Indonesia masih saja dilanda pandemi COVID-19. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, benar sekali. Kita seharusnya mematuhi protokol kesehatan yang ada, agar kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, saya ada beberapa tips untuk kalian. Yuk, cus! Tips yang pertama adalah menjaga jarak. Minimal 0,5 meter sampai 1 meter, seperti yang dilakukan oleh si kembar ini. Tips yang kedua adalah memakai masker dengan baik dan benar. Jangan memakai masker seperti ini, ataupun ini. Tips yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Tidak disarankan menggunakan sampo ataupun pasta gigi. Nah, itu tips-tips dari saya. Saya Ilham Maulana, undur diri dan terima kasih. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat. Nah, jangan juga seperti ini. Dek, Kenapa? gak boleh nanya kalau malam Om Mandi. Siapa bilang? Tak kena siang motor rasa. Mana ada, zaman sekarang mana ada yang kayak gituan lagi. Kasih tahu ngeyel. Ya sudahlah, begitu. Yaudah dek, kalau gitu saya mau ke dulu ya. Oh iya ya. Hati-hati. Ya. Lampu kenapa ya? Udah bayar listrik.
Itu adalah contoh film pendek. Jadi nanti kalian bisa memberikan ide kalian, misalkan Pak, saya ingin membuat project audio video seperti ini gitu, misalkan yang saya belum pikirkan tapi kalian ada pikiran, silakan kasih masukan ke saya, nanti saya akan coba mengajak kalian untuk menggarap hal tersebut. Dulu saya pernah pengen menggarap film panjang tapi itu gagal. Kenapa? Film panjang itu memang kita kan masih kekurangan biaya. Ternyata menggarap sebuah film panjang itu membutuhkan biaya cukup tinggi. Jadi kita tidak mampu untuk menggarap film tersebut. Saya dulu rencananya ingin menggarap film perjuangan, tapi saya gagal ketika saya membutuhkan banyak peralatan. Contoh film perjuangan kita perlu perlu pistol mainan, perlu seragam dan lain sebagainya. Itu yang agak kesulitan bagi saya. Jadi akhirnya kita gagal untuk membuat film panjang. Kalau film pendek itu kita sudah berhasil membuat film pendek itu sudah sangat banyak. Meskipun tidak semua saya upload ke YouTube, tapi kayak saya pasti saring yang bagus-bagus saya akan upload ke YouTube. Kalau yang kurang bagus saya akan pakai koleksi saya sendiri. Jadi itu gambaran umum tentang materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Jadi kalian sudah kelas 3 nanti mata pelajaran audio video ini Anda bisa gunakan untuk proyek UKK kalian, karena UKK biasanya tidak jauh-jauh dari materi audio video, bisa juga materi desain grafis atau juga bisa membuat tutorial atau media pembelajaran interaktif. Jadi Anda silahkan nanti di mana passion Anda, di mana hobi kalian, tekuni di sana, nanti bisa kita gunakan untuk UKK. Nah, kalau misalkan sudah selesai sekolah, jadi Anda bisa menggunakan kemampuan kalian untuk mendapatkan penghasilan. Kalau saya di sini sih lebih suka nanti siswa-siswi saya setelah lulus bisa membuat usaha sendiri atau mungkin bekerja di tempat orang dulu, habis itu baru mulai merintis usahanya mereka sendiri. Oke, sekian dulu pertemuan pertama kita ini, sampai ketemu di pertemuan kedua. Nanti jika ada tugas akan saya bagikan di grup kelas atau di grup classroom kita di Google Classroom, dan nanti untuk jadwal praktek akan saya bagikan ketika memang sudah diperlukan. Jadi sekian dulu, sampai jumpa di pertemuan kedua.